di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Semoga penonton semua berbahagia ya dalam kehidupan yang sementara ini, dalam kehidupan yang al-hayatul faniyah, kehidupan yang penuh dengan kesementaraan dan penuh dengan fitnah, cobaan. Moga-moga kita berhasil menyeberang dengan selamat menuju kehidupan yang kekal abadi, yang tidak pernah mati-mati, yaitu al-hayatul baqiyah. Dan kita mungkin sebentar lagi akan menerima kenyataan calon presiden sudah diumumkan, yaitu Ganjar Pranowo, tanggal 21 hari Jumat kemarin, bulan 4 itu bulan April ya, pas hari pertama Lebaran untuk kalangan Muhammadiyah ya. Dan itu harus kita tolak ya, jangan dicoblos Ganjar Pranowo, begitu juga calon presiden Prabowo, itu juga harus kita tolak ya. Dengan alasan track record masing-masing. Dulu dalam tahun 2019 Ganjar Pranowo itu terlibat dalam pusaran kasus korupsi iktp, pengadaan KTP elektronik yang menghasilkan dipenjaranya Setia Novanto 15 tahun. Ya. Dalam kasus korupsi iktp itu senilai berapa ya? 2,3 triliun kalau tidak salah. Dan dalam beberapa persidangan Setia Novanto itu menyebut-nyebut nama Ganjar yang menurut dia mendapatkan aliran dana dari dia sekitar 500.000 atau 520.000 dolar Amerika Serikat. Dan itu tentu saja dibantah oleh Ganjar Pranowo yang saat itu menjadi wakil ketua Komisi 2 DPR Pusat, dan sekarang di tahun 2019 dia sebagai saksi dalam kasus elektronik, KTP elektronik itu tahun 2019, saat dia menjadi saksi untuk tersangka, kalau tidak salah namanya Andi Narogong atau Andi Agustinus ya. Dan pada akhirnya dia dinyatakan bebas dari korupsi oleh Firly, belum ada bukti dia terlibat, dan juga oleh penyidiknya Novel Baswedan. Jadi dari segi hukum, menurut KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,
Ganjar Pranowo clear tidak terlibat dalam proses KTP korupsi itu, ya. Saat dia dijadikan saksi di sidang berkali-kali sebagai saksi atas tersangka Andi Narogong. Tetapi meskipun dia membantah terlibat menerima uang, Setia Novanto tetap bersikukuh terhadap pernyataannya bahwa Ganjar menerima aliran uang dari pihaknya. Terus yang kedua, waktu kita lihat wawancara dia dengan Deddy Corbuzier, dia mengaku ya dia menonton film porno. Apa salahnya dengan menonton film porno? Ya kita tidak ada salahnya menurut dia, tapi dalam perspektif agama dia berdosa. Mungkin dari segi politik tidak berdosa ya, tetapi secara moral dia menyatakan bahwa dia melakukan kemaksiatan dan dia umumkan lewat podcast Deddy Corbuzier, dan itu kesalahan fatal dia. Dia harusnya menyembunyikan kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau orang melakukan kemaksiatan di malam hari dan kemaksiatan itu ditutupi oleh Allah, jangan dia ceritakan kemaksiatan yang sudah dilakukan, diumumkan ke publik pada esok harinya. Tapi justru kekeliruan utama Ganjar Pranowo, dia menyebarkan kemaksiatan yang dilakukan lewat podcast Deddy Corbuzier. Apalagi dalam Al-Quran dikatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada, sungguhnya mata, pendengaran, dan penglihatan, dan fuad, hati nurani, kullu ulaika anhu mas'ula, semua itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pendengaran yang kita pakai, penglihatan yang kita gunakan, niat-niat dalam hati nurani kita, semua itu dipertanggungjawabkan. Dan saat dimintai pertanggungjawaban di akhirat, tentu mulut kita dikunci ya. Tangan kita yang bicara, kaki yang bicara. Sebagaimana dalam surat Yasin dikatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang tadi itu yang pertama, ayat pertama dalam surat Al-Isra ya. Jadi orang-orang yang nggak bersih dalam perspektif publik, dalam persepsi publik, itu hendaknya jangan dipilih jadi presiden. Sebagaimana dia mendatangkan sejumlah aparat melakukan kekerasan terhadap penduduk Wadas yang menolak desanya dijadikan pertambangan. Tapi Ganjar justru tidak memihak warganya. Tentu saja dia berada pada pihak pemerintah, dan tentu masyarakat takut dengan pemimpinnya yang membawa masuk ke desa Wadas itu ratusan tentara, ratusan polisi. Itulah tipologi tipe pemimpin yang seharusnya tidak dipilih menjadi presiden. Karena kekuasaan yang dia pakai itu tidak untuk membela rakyat, dan secara moral dia tidak layak untuk menjadi pemimpin, supaya masyarakat, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beretika, lebih bermoral, dan dimulai dari calon pemimpinnya pada level nasional. Dan Prabowo tentu seperti biasa tidak layak juga dicoblos, harus ditolak sebagai presiden karena kasus pelanggaran hak asasi masa lalu di saat perpindahan Orde Baru. Di ujung kekuasaan dia menculik beberapa orang, meskipun dia mengaku semua yang dia culik itu sudah dia kembalikan dalam keadaan hidup, dan yang mati, yang hilang itu bukan tanggung jawab dia. Tetapi jangan lupa Prabowo pernah mengatakan tahun 2019, saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat, dan dia melanggar, mencederai komitmen itu dengan masuk kepada lawan politik yang terbesar saat itu, saat dia kampanye, yaitu Joko Widodo. Dia masuk dalam kekuasaan ke istana dengan alasan untuk kepentingan persatuan bangsa. Dan sekarang dia mencoba ingin menjadi pemimpin kembali dengan membawa track record atau jejak-jejak masa lalunya, baik Ganjar dan Prabowo. Tentu kita harus mencari pemimpin
yang baru, calon presiden yang baru, yang terputus atau yang setidak-tidaknya bersih dengan memiliki jejak rekam yang bisa diterima secara etika, secara moral, dan juga secara akal sehat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta Fasbir, Sabran Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.